Layang Samba, bocah remaja itu berteriak-teriak bagaikan orang kesetanan. Dia kesal, marah, sekaligus sedih. Tapi di antara berbagai macam perasaan, hanya satu yang membuatnya sangat tertekan, ialah perasaan dendam. Dendam itu memancar kuat dan terpantul di wajahnya. Tapi Layang Samba untuk sementara terpaksa memendam perasaan dendam yang setiap saat bakal meledak dengan dahsyat. Karena memang kemampuannya terbatas, dia merasa tak mungkin bisa mengalahkan Arya Kamandanu. Akhirnya Layang Samba terhuyung-huyung pergi. Bocah remaja itu kembali berjalan menuruni lereng bukit. Taram-temaram cahaya bulan tua di atas langit menerangi sosoknya yang timbul tenggelam di balik gelapnya pohon-pohon. Sementara itu, Pranayam nampak mulai semakin segar. Wajahnya yang semula gosong dan berwarna kehitam-hitaman sudah pulih kembali seperti tak ada bekasnya. Arya Kamandanu duduk bersebelahan dengan Jambu Nada. Mereka segera terlibat dalam pembicaraan tentang berbagai macam hal. Jadi Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sekarang bersemayam di lereng Gunung Lejar. Benar, Tuan. Beliau berdua terpaksa lengser, terpaksa meninggalkan istana Majapahit karena ulah Gusti Prabu Jayanegara. Sayang sekali. Mengapa Gusti Prabu Jayanegara tidak meneladani Ramandanya? Jika dibandingkan dengan almarhum Gusti Prabu Kartarajasa Jayawardana, Gusti Prabu Jayanegara bagai bumi dan langit. Iya, memang begitulah keadaannya Tuan Pranayam. Dua orang raja mempunyai dua sifat. Mereka pun manusia biasa yang tidak luput dari perbedaan-perbedaan. Tapi mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara segera menyadari kekeliruannya dan membuang watak-wataknya yang kurang bijaksana. Ya, memang demikianlah harapan kami semua, Tuan Arya Kamandanu. Kami hanyalah para kaula. Tugas para kaula, kewajiban para kaula hanyalah menjunjung tinggi titah Sri Baginda. Kita disuruh ke selatan, maka kita pergi ke selatan. Kita akan pergi ke arah mana sesuai dengan perintah raja. Itu sudah sangat baik, Tuan Pranayam. Tapi akan menjadi lebih baik jika perintah itu datang disertai garis-garis kebijaksanaan. Jadi dua-duanya harus baik. Punggawa kerajaannya berwatak baik, setia dan jujur, sedangkan raja bijaksana dan mampu menurunkan perintah demi kesejahteraan rakyat banyak. Maaf, Tuan Arya Kamandanu. Bolehkah saya menanyakan sesuatu tentang diri Tuan? Silakan, Tuan Pranayam. Kalau memang saya mampu, saya akan berusaha menjawab pertanyaan Tuan dengan baik. Tuan adalah seorang pendekar perkasa yang ternama. Maaf, Tuan. Itu dulu. Sekarang saya sudah mundur dari kehidupan dunia ramai. Ya, justru itulah yang ingin saya ketahui, Tuan Arya Kamandanu. Mengapa Tuan harus mundur? Bakat dan kemampuan Tuan pasti akan sangat berguna untuk membangun negeri ini. Tidak, Tuan Pranayam. Sekarang saya merasa tidak cocok tinggal di lingkungan istana. Dan lagi sudah sepantasnya saya memberi kesempatan pada yang lebih muda. Asal dibina dengan baik, banyak anak-anak muda yang berbakat. Sayang sekali. Kalau saja Tuan Arya Kamandanu masih seperti dulu, masih tinggal di lingkungan istana, masih bekerja sebagai pengawal raja, mungkin keadaan negeri Majapahit tidak akan seperti ini, Tuan. Tuan Pranayam, kita tidak bisa merubah apa yang sudah diramalkan tentang sebuah negeri. Sebuah negeri ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah samudera. Suatu saat dia kena hempasan badai ataupun gelombang laut yang tinggi. Kita tidak perlu khawatir. Justru gelombang laut dan badai akan membuat kapal itu banyak mempunyai pengalaman di tengah samudera raya. Suatu saat nanti,
Kapal itu akan menjadi dewasa dan mengerti tentang arti sebuah pelayaran. Dan kalau semuanya bekerja dengan baik, semua berjalan dengan baik, suatu saat nanti, kapal itu akan berlabuh di pantai yang bahagia, aman dan sejahtera. Pantai yang dirindukan oleh semua orang. Ada satu hal yang membuat kami gelisah, Tuan Arya Kamandanu. Para punggawa kerajaan, para prajurit, para pegawai istana, anak-anak muda, dan masyarakat luas di negeri Majapahit sekarang ini membutuhkan seorang panutan. Tapi mereka belum menemukan apa yang mereka cari. Panutan itu belum ada, Tuan. Bukankah hal ini bisa mendatangkan malapetaka? Ada jurang pemisah yang dalam antara pegawai rendah dan pegawai yang berpangkat tinggi. Mereka yang kebetulan menjadi pegawai rendah, pekerjaannya hanya mengeluh, menyesali nasib dan bekerja dalam suasana iri hati. Sedangkan mereka yang berpangkat tinggi lebih-lebih lagi, mereka menjadi sombong. Mereka menjadi orang-orang serakah dan tidak tahu diri, Tuhan. Kalau memang begitu, suasana istana Majapahit sangat memprihatinkan. Jurang pemisah seperti itu sebenarnya tidak perlu ada. Kau benar, Tuan Pranayam. Memang harus ada panutan. Tapi menurut pendapat saya, di antara penggawa kerajaan yang buruk, pasti ada penggawa-penggawa kerajaan yang baik. Saya kira tidak seluruhnya penggawa kerajaan Majapahit berwatak culas. Memang, Tuan. Ada juga penggawa kerajaan yang baik. Tapi jumlah mereka sangat sedikit. Paling-paling hanya beberapa gelintir orang. Bukankah itu tidak ada artinya? Apa artinya sebuah pelita kecil di tengah malam buta dan angin bertiup kencang, Tuan? Akhirnya pelita itu pun akan padam juga. Sudahlah, Tuan Pranayam. Sebaiknya Tuan tidak perlu berpikir terlampau jauh. Sekarang ini pusatkan saja perhatian Tuan pada perjuangan Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Saya menganjurkan agar Tuan Pranayam kembali ke lereng Gunung Lejar. Dan Tuan sendiri bagaimana? Saya juga akan kembali ke tempat di mana saya tinggal selama ini. Saya merasa hidup dengan tenang di sana. Bagi saya dunia kekerasan sudah berlalu. Dan sekarang, selama menjalani sisa-sisa hidup saya ingin suasana tenang dan damai. Baiklah. Saya bisa mengerti kehendak Tuan Arya Kamandanu. Tapi bagaimana dengan putra Tuan? Kasihan kalau dia ikut hidup mengasingkan diri di tempat yang terpencil dan sunyi, Tuan. Dia masih cukup muda. Dia harus banyak belajar dan mencari pengalaman. Apa maksud Tuan Pranayam? Ya, kalau Tuan tidak keberatan, saya ingin membawa Jambu Nada. Mengapa harus begitu? Jambu Nada masih terlalu kecil. Ayah, kau sendiri sering berkata bahwa aku harus mencari pengalaman. Aku harus bisa hidup mandiri. Dan aku akan senang kalau ayah mengizinkan aku ikut bersama Tuan ini. Nah, Tuan Arya Kamandanu, Tuan harus memberi kesempatan pada Jambu Nada untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa. Ya, tidak mungkin dia selamanya ikut bersama Tuan, bukan? Tentu saja tidak, Tuan Pranayam. Saya kira Jambu Nada memang harus belajar hidup sendiri. Tapi saya kira sekarang bukanlah saatnya yang tepat. Saya belum pernah melihat istana Majapahit. Seperti apa istana itu? Jambu Nada, kau tidak boleh terburu-buru. Suatu saat nanti, kalau kau benar-benar sudah siap, aku pasti akan mengizinkanmu pergi kemana kau suka. Sekarang ini belum saatnya, anakku. Kau harus bersabar. Orang sabar menjadi kekasih para dewata. Malam itu mereka tidak tidur. Arya Kamandanu, Pranayam dan Jambu Nada bercakap-cakap sampai menjelang pagi.
Dan pada saat sinar matahari mulai tersembul di punggung bukit, Arya Kamandanu berdiri. Pranayam juga segera berdiri. Nah, Tuan Pranayam, kami harus kembali ke lereng Gunung Arjuna. Ya, sayang sekali. Sayang sekali mengapa Tuan harus mengubur kemampuan Tuan di lereng Gunung Arjuna. Tuan Pranayam, Tuan tidak perlu berkecil hati. Saya hanyalah setitik debu di atas permukaan bumi Majapahit ini. Masih banyak orang lain yang mampu. Saya yakin suatu saat nanti Tuan Pranayam akan bertemu dengan mereka dan berjuang bersama-sama. Saya yakin negeri Majapahit akan mampu berdiri tegak mengatasi gelombang kehidupan. Sejarah sudah dipancangkan. Kehendak para dewata tidak akan bisa dihindarkan oleh manusia. Jambunada. Iya, Ayah. Kau sudah siap? Kita akan berangkat sekarang. Lihatlah, lereng Gunung Arjuna sudah menanti kita. Aku siap, Ayah. Nah, Tuan Pranayam, selamat jalan. Kalau Tuan nanti kembali ke lereng Gunung Lejar, tolong sampaikan salam dan bakti saya untuk Tuan Putri berdua. Terima kasih Tuan Arya Kamandanu. Mudah-mudahan para Dewata Agung memberkati kita semua. Ayah, kapan saya boleh pergi ke Istana Majapahit? Jambunada, kalau kau tidak sabaran, aku malah akan melarangmu pergi ke Majapahit untuk selama-lamanya. Ah, Jambunada, kau seorang bocah yang cerdas. Akhirnya Arya Kamandanu dan Jambunada melangkah meninggalkan lereng bukit. Mereka berjalan beriring-iringan menyusuri jalanan setapak. Sementara Pranayam masih berdiri di tempat semula. Dia terus mengawasi Arya Kamandanu dan anaknya yang bergerak semakin jauh. Arya Kamandanu. Dulu kukira nama itu hanyalah sebuah dongeng. Tapi ternyata anggapanku keliru. Arya Kamandanu. Kalau saja Mubi Majapahit ini mempunyai 10 orang seperti Arya Kamandanu, negeri ini akan menjadi jaya dan sentosa untuk selama-lamanya. Arya Kamandanu, sungguh besar namamu dan sungguh mulia hatimu. Sayang sekali, mengapa orang seperti Arya Kamandanu harus mengundurkan diri dari dunia ramai? Sementara kita sekarang membutuhkan seorang panutan. Tapi Arya Kamandanu malah membuang dirinya ke atas lereng Gunung Arjuna. Ya, pasti dia mempunyai alasan yang kuat. Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Pranayam kembali ke pondoknya di lereng Bukit Ayudawara. Dia segera menceritakan pertemuannya dengan Arya Kamandanu. Buya mendengarkan dengan penuh seksama. Jadi, Ayah ingin kembali ke lereng Gunung Lejar? Aku tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, Buya. Kita tidak bisa mengembara seperti ini selama-lamanya. Kita harus berbuat sesuatu yang berguna untuk Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Lalu bagaimana dengan Lata Manjari, Ayah? Apa maksudmu? Apakah kita juga akan membawanya ke lereng Gunung Lejar? Apa? Kau akan membiarkan anak itu tinggal sendiri di pondok ini? Saya takut anak itu nanti akan merepotkan kita semua, Ayah. Buya, dia akan menjadi adikmu yang manis. Kalian berdua akan menjadi anak-anak angkatku yang manis. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di tempat ini atau dimanapun juga. Sudahlah, segera benahi pakaianmu. Bawalah perbekalan secukupnya. Hari ini juga kita berangkat ke lereng Gunung Lejar.
Pranayam dan Puya segera bekerja membenahi pakaian dan perbekalan. 2 buah buntalan besar tergantung di pundak Pranayam, sementara Puya melangkah sambil menggendong Lata Manjari. Begitu tiba di kaki bukit Ayudawara, nampak puluhan warga desa menunggu di sana. Ternyata mereka adalah warga desa Pajarakan dan Kancipuri. Loh, Balaba, Pagubraja, ada apa ini? Ampun Tuan Pranayam. Ampun kalau kami telah mengganggu Tuan. Sepertinya kalian mempunyai keperluan yang sangat penting. Benar Tuan. Kami warga desa Pajarakan dan Kancipuri ingin menemui Tuan di pondok Tuan. Iya. Kami semua ingin berguru pada Tuan Pranayam, pendekar lengan tunggal. Berguru? Iya. Kalian ini bisa saja. Aku bukanlah seorang guru. Kalian jangan bergurau. Tidak Tuan Pranayam. Kami sudah bertekad bulat. Kami tidak akan kembali ke desa kami. Kami ingin berguru kepada Tuan. Apapun yang Tuan perintahkan, kami akan mengerjakannya dengan senang hati. Tunggu dulu. Kalian pasti tidak bersungguh-sungguh. Tuan, kami bersungguh-sungguh Tuan Pranayam. Kami ingin belajar ulah kanuragan. Lihatlah, kami membawa 80 pemuda-pemuda desa. Dan mereka semua ingin berguru kepada Tuan. Iya Tuan. Berguru itu sesuatu yang baik. Aku setuju. Tapi kalian bisa mencari guru yang lain. Guru yang tepat untuk kalian. Apakah Tuan keberatan mengajari kami ilmu kanuragan? Ketahuilah Pagubraja, Balabak, dan kalian semuanya. Sekarang kami akan pergi dari Bukit Ayudawara. Kami harus segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Pranayam berusaha menolak dengan halus keinginan warga desa Pajarakan dan Kancipuri. Tapi sepertinya mereka sudah bertekad tak ingin kembali ke desa mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Pranayam menerima mereka dan membawanya ke lereng Gunung Lejar? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.